pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Mobil tahanan Kejaksaan Negeri Tanggamus terguling di Jalan Sumatera Lintas Barat. Seorang begal motor di Pringseu babak belur dihakimi massa. Dua pengatur jalan atau Pak Ogah di Bandar Lampung ditangkap karena menganiaya pengendara motor. Setelah pelarian itu dilakukan oleh warga. Kebakaran besar meludeskan pabrik pengolahan sabut kelapa di Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan pada Kamis dini hari. Api cepat membesar karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti sabut kelapa, BBM, dan peralatan produksi lainnya. Api udah mulai gede. Tuh. Kebakaran terjadi saat pabrik sedang beroperasi. Penyebab kebakaran diduga dari api puntung rokok. Gudang. Petugas menurunkan 3 mobil damkar ke lokasi dan api bisa dipadamkan sekitar 4 jam kemudian. Gantung. Tersebut kita luncurkan unit pemadam dari Posko Sidomulyo dan dibantu oleh Posko Kalianda. Berapa orang yang terlibat, Bang? Kita ada 9 personil yang terlibat yang kita kerahkan ke sana. Butuh waktu agak lama ya, kisaran 4-5 jam lah. Jam 12 malam kita selesai. Itu dugaan sementara itu akibat puntung rokok. Nah, kalau kesulitan pasti ada ya, karena memang bahan yang mudah terbakar dan volumenya juga banyak ya, jadi memang kita banyak sekali kita harus isi ulang air untuk melakukan pemadaman tersebut. Untuk korban jiwa ada nggak, Bang? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa dan luka. Kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tolongin. Mobil tahanan Kejaksaan Negeri Tanggamus terguling di Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Tanggamus, Kamis siang. Warga langsung membantu penumpang dan proses evakuasi berlangsung dramatis karena mereka harus diangkat dari dalam mobil. Untuk mengangkat 3 petugas pengawal dan 1 tahanan, mereka membuka paksa pintu mobil dengan menaikinya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun keempat penumpang mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Lapas Kota Agung menuju Talang Padang. Mobil yang melaju kencang oleng dan terguling saat menyalip. Mas, bisa diceritain kondisi waktu awal kecelakaannya gimana, Mas? Ini untuk kecelakaan ini tunggal ya, Mas ya. Jadi dia itu dari arah atas, dari arah Kota Agung untuk jalan ke arah Talang Padang. Dia terlalu cepat sebuah mobil ya, Pak, menurutku. Karena dia agak jauh, Pak, dia jarak putarnya dia tadi. Apakah kemungkinan faktor ngantuk atau mungkin dari jalannya sendiri atau dari faktor jalannya, Pak. Faktor ya? jalan ya. Soalnya baru keluar dari lapas. Untuk saat ini warga bantu evakuasi atau seperti apa ini? Ini warga Gisting sedang membantu untuk evakuasi mobil diusahakan karena sedang terjadi kemacetan panjang. Apakah di dalam masih ada tahanannya? Masih ada, Pak, masih ada ada di dalam. Tapi untuk tahanan ya masih aman.
Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa, namun sempat menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Barat macet hingga 2 km. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Seorang dukun cabul di Lampung Selatan Kamis siang diringkus polisi. Tersangka berinisial AS alias Abah dan korbannya seorang gadis berusia 19 tahun. Tersangka membuka praktik perdukunan di rumah kontraknya di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pencabulan berawal dari korban yang menderita sakit perut selama bertahun-tahun mendatangi tempat tersangka untuk meminta bantuan pengobatan. Tersangka awalnya menuduh korban terkena guna-guna. Baru-baru ini yang sesuai. Korban yang ingin sembuh kemudian menuruti permintaan tersangka untuk menjalani ritual pengobatan. Namun saat ritual itulah korban malah dicabuli oleh tersangka. Tersangka ini melakukan aksinya dengan yang cara pertama setelah menikahi itu mengajak korban, ya ini TKP-nya di rumah korban, mengajak korban untuk meyakinkan untuk mau disetubui untuk membuang penyakitnya tersebut. Ya memang benar ada beberapa barang diantaranya paku, jarum dan juga keris yang keluar. Namun itu setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap tersangka, barang-barang itu memang sengaja dibawa, dipersiapkan sebelumnya, bukan keluar dari organ tubuh dari korban ini. Pakaian korban, peralatan ritual palsu, dan hasil visum korban dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Masih dari kejahatan berkedok dukun, Kamis siang Polda Lampung menangkap seorang pria asal Serang, Banten karena jadi dukun palsu dan korbannya mengalami kerugian hingga 60 juta rupiah. Tersangka bernama Endang Saputra. Ia dilaporkan oleh seorang perempuan dewasa warga Teluk Betung Utara, Bandar Lampung karena jadi korban pemerasan tersangka. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap kejahatan bermula dari penyamaran tersangka sebagai dukun yang bisa mengobati sakit korban dengan syarat korban mau menjalani ritual secara daring atau video call. Rupanya saat ritual itu, korban dipaksa melepas pakaian dan kemudian direkam oleh tersangka. Video ritual itu kemudian dijadikan alat oleh tersangka memeras korban. Tersangka mengancam korban jika tidak memberi uang maka video itu akan disebarluaskan di media sosial. Setelah beberapa foto itu diambil oleh tersangka, kemudian tersangka ini meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang yang awalnya permintaan itu sejumlah 60 juta dengan tujuan untuk melakukan ritual. Bahwasannya permintaan ini terlalu berlebihan sehingga korban menolak untuk mengirimkan uang permintaan selanjutnya. Namun kemudian si tersangka ini melakukan ancaman kepada si korban. Jikalau dia tidak memenuhi permintaan tersangka lagi, tersangka akan mengirimkan foto yang telah di screenshot oleh tersangka pada saat mereka melakukan video call ya kepada halayak. Belajar sendiri itu di mana belajarnya? Apa dari kawan-kawan lapas dulu? Orang tuamu guru. Orang tuamu guru yang berpraktek untuk pengobatan orang juga. Seperti itu. Dulu kamu pernah melakukan perbuatan seperti ini juga sampai ditahan? Nggak pernah. Tapi pernah terjerat perkara yang lain. Perkara apa? Begal. Di mana? Di bis. Berapa tahun kena kemarin? 4 tahun. Terus kenapa kamu melakukan perbuatan ini lagi? Kamu tahu nggak kalau ini salah? Tahu?
foto-foto yang kamu dapatkan itu sempat kamu sebarkan apa tidak? Tidak, hanya kamu gunakan untuk mengancam para korbanmu itu saja. Ya, ya. Polisi menyita buku rekening dan ponsel tersangka sebagai barang bukti. Polisi menduga korban lebih dari 1 orang dan kini masih dalam pengembangan. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan.